Salam dua umat tiga ceritanya kebanggaan Banyuwangi ceritanya semakin beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat cerita Tanjung. Jumat pagi cuaca mendung. Boleh ya, tapi cuaca hati jangan jangan ikutan mendung. Pagi hari ini di cuaca mendung ini Jumat edisi 4 September 2020 setiap jam 8 dipastikan setiap Jumat kita pasti ngobrol-ngobrol bareng teman-teman dari Steven Personality. Mas Umam kali ini yang hadir. Selamat pagi Mas. Selamat pagi, salam sukses manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya pakai batik lagi Jumat. Makanya Desi bilang ini cuaca boleh mendung tapi cuaca hati jangan. Iya. Cuaca hati harus berbatik-batik. harus banyak warna gitu ya. Ini cuaca yang nggak banget sebenarnya dengan ini. Kalau istilahnya kita tuh seperti itu. Cuaca yang kayaknya bikin mager, males gerak. Oke, Mas Umam pagi hari ini teman-teman Steven punya proyek apa nih? Kalau akhir-akhir ini kalau berbagi dulu lah sebelum kita ngobrol serius nih. Kalau Steven tetap ya kita melayani tes Steven ya. Karena memang layanan kita personal ya. Kalau yang layanan untuk pengarahan massa kita mengurangi memang ya. Nah, kalau layanan ini seperti kemarin kita juga melayani untuk di daerah Jambi dan sebagainya masih tetap melayani gitu ya. Karena ternyata semakin lama masa pandemi ini new normal pun cukup menguras energi dari kebanyakan orang tua. Gitu ya. Karena kebanyakan orang tua Mas iya. Daring itu tadi. Jadi kalau boleh saya sebut ini lagi ada gerakan stres massal ya. Betul. Ya. Jadi bagaimana orang tua yang selama ini tidak pernah menjadi guru dipaksa untuk jadi guru di rumah. Betul. Dan merasakan bagaimana bisa mendidik, ini hanya satu orang ya. Iya. Mendidik satu orang. Satu orang gitu kan. Apalagi buat profesi guru yang satu kelas minimal 25 orang gitu ya. Itu juga menjadi stres tersendiri ya bagi kalangan guru ya. Karena mungkin kalau di dalam kelas kita bisa menegur anak-anak ya. Mungkin yang mungkin ramai yang enggak inilah dan seterusnya gitu. Tapi kalau di daring kita kerepotan tiba-tiba hilang off gitu ya. Jadi ini menjadi permasalahan yang cukup rumit dan bikin stres. Salah satunya begitu. Kemudian gitu. Salah duanya kalau ibunya kerja itu gimana coba? Iya, taruh di mana gitu ya. Apalagi anak-anak yang nggak punya gadget ya. Nah, yang tidak biasa memegang gadget otomatis pakai gadgetnya orang tua. Ibu lah yang pasti. Kalau bapak nggak mungkin lah mau dipakai gadget. Jarang yang ada, mungkin ada tapi jarang. Mungkin orang-orang tertentu ya spesial sekali. Kalau bapak tuh jarang pasti ponselnya ibu lah yang dipakai gitu. Nah, sebagian ada yang di bersama dengan kakek neneknya ya. Ada sebagian juga mungkin yang ada di temennya dan sebagainya. Untuk yang orang tua yang karir gitu ya, untuk yang karir gitu. Ya memang ini lagi-lagi memang kondisi yang cukup sulit ya. Meskipun kita nggak bisa berdiam diri pada kondisi ini gitu ya. Termasuk Steven pun juga tetap ya akan berusaha membantu istilahnya beberapa orang ya. Termasuk kemarin kita banyak membantu orang-orang yang berkaitan dengan pilihan jurusan dan profesi. Ini yang kayaknya menjadi momen luar biasa. Apalagi di beberapa sekolah kan ada yang tutup, masih tidak membuka pendaftaran gitu. Padahal dari awal ini sudah direncana banget ya, sudah di-prepare banget, bahkan diprogres dari awal. Ternyata tutup. Kemudian tahun depannya ketika bertanya apakah ada pembuka lagi belum tentu juga sampai pandemi ini. Nah ini yang menjadi persoalan tersendiri. Nasihat Steven gimana nih? Ya kembali lagi Steven mengarah ke sebetulnya lebih ke private atau homeschooling ya. Yang kita sarankan pada orang tua ya untuk anak-anaknya. Karena hari ini banyak kasus ya ketika masa pandemi lockdown waktu itu ya. Nah anak-anak yang di usia sekolah di SLTA mereka kan harus SNMPTN dan sebagainya kan. Mereka harus persiapan terlebih dahulu. Nah karena kondisi yang seperti itu akhirnya tidak memungkinkan dan mereka nggak melakukan itu. Nggak maksimal juga. Iya. Nah kasusnya akhirnya ketika mereka mendaftar banyak yang tidak lolos. Jadi ini kasusnya cukup ribet sekali. Banyak mereka yang tidak lolos untuk di perguruan tinggi, ada juga kayak gitu. Belum lagi
beberapa anak-anak yang dari SMP mau ke SLTA kebingungan mereka ambil jurusan apa. Bahkan sebagian dari mereka pun akhirnya ambil jurusan asal-asalan, ya udahlah yang pokoknya penting kuliah. Iya, ada yang penting kuliah, yang penting dia sekolah SMA misalnya kayak gitu ya, atau SLTA dengan jurusan ya yang ada lah kayak gitu. Karena juga nggak maksimal sampai hari ini pun mereka tetap belum bisa atau belum dapat masuk ya untuk pembelajaran secara normal gitu. Nah ini kembali lagi memang peran orang tua, berat ataupun ringan, ini sebuah kenyataan yang memang harus kita hadapi gitu. Tapi ada sisi positifnya nggak Mas kalau di musim-musim seperti ini? Kalau dari sisi jauh lebih mengenal karakter anak mungkin, atau cara belajar anak mungkin? Ya kalau saya melihatnya ya itu tidak terlalu memiliki pengaruh besar ya. Gitu ya. Karena faktanya meskipun lebih dekat sekarang ini ya malah emosinya lebih naik ya. Ada anak yang sampai dipukul, sampai diapa. Benar. Iya kan, memahami kepribadian dan gaya belajar anak sebetulnya Stephen ini kan membantu ya. Faktanya di Stephen dengan pola kepribadian genetik bahwa setiap anak itu memiliki kepribadian yang itu merupakan bawaan lahir. Maka ngapain harus pakai nunggu lockdown ya? Sebenarnya kayak gitu ya. Cuman kadang-kadang kebanyakan orang tua menganggap bahwa ini anak saya, maka saya yang lebih memahami anak saya. Lebih tahu. Padahal gitu sebenarnya enggak. Padahal belum tentu juga gitu. Faktanya anaknya nggak bisa belajar itu dia apa gitu ya. Karena mungkin nggak tahu karakter anak belajar bagaimana gitu. Iya, padahal Stephen sudah menjawab bahwa setiap anak itu terlahir dengan jenis kecerdasannya, maka memiliki gaya atau pola belajar masing-masing gitu. Dan kita pernah obrolkan beberapa hari yang lalu ini ya Mas ya, betul. bahwa ada anak yang belajarnya harus dengerin musik, harus rame, harus sambil nonton TV. Ada yang fokus sekali, harus sunyi tenang gitu di dalam kamar gitu ya. Ada yang maunya sendiri, ada juga yang sukanya rame-rame gitu ya, berempong-rempong gitu ya, sampai berantakan. Iya, jadi itu sebetulnya tugas kita gitu. Sebagai orang tua harus tahu gitu ya. Ya memang ada sebagian yang sudah merasa, oh aku yang lebih tahu, anakku kayak gini, ya sah-sah saja gitu kan. Cuman Stephen ini memberikan kemudahan gitu loh, istilahnya sebagai sebuah media lah, sarana di mana Stephen ini membantu kita untuk menemukan sebetulnya kecerdasan anak-anak apa, karakternya anak, kepribadiannya seperti apa gitu. Sehingga pola hariannya itu sudah bisa terbaca dari Stephen ini bisa kita sudah tahu punya trik-trik tertentu untuk bisa menempatkannya di mana gitu. Contoh sederhana atau memahaminya bagaimana memahaminya gitu. Seperti apa gitu. Ya contoh sederhana aja, apakah anak itu semuanya tidur siang baik? Belum ada tentu. Iya, betul. Ada gitu. Tidak, iya betul. Makanya ada standarnya Bu, juga berapa durasi mereka tidur siang. Ini terus, beda-beda juga, tergantung karakter Stephen beda-beda juga. Iya, gitu loh. Gitu. Seperti halnya sensing misalnya. Sensing kita sarankan untuk tidak tidur siang. Karena kalau tidur siang, akhirnya energi yang nggak tersalur, malamnya nggak bisa tidur, atau istilah sederhananya bisa kayak gentayangan gitu, bingung sana kemari nggak jelas gitu. Gitu ya. Karena energinya nggak tersalur. Karena memang dia aktif. Iya betul. Kekuatannya kan di otot. Jadi kayak ketika mereka tidak menyalurkan energinya dalam hidupnya itu seperti ada yang kurang. Gitu. Tidur siang yang aktif apa nih? Intuitif. Itu seolah-olah kita wajibkan. Karena memang dia butuh itu. Iya. Nah, intuiting itu kan mereka bermain dengan imajinasi gitu ya. Hari-hari dia berkelana ke sana kemari ya. Ya, dan udahlah banyak ini itu dan seterusnya. Itu yang menjadikan akhirnya otaknya itu tidak terkontrol. Makanya kerja super keras. Maka dibutuhkan istirahat buat tipe intuiting. Itu bagian untuk refresh. Istilah kita itu kalibrasi lah, membuat refreshnya otak gitu. Nah ini dibutuhkan bagi intuiting, terbalik dari yang sensing. Kalau sensing jangan sampai dikasih waktu untuk tidur siang kalau bisa ya.
Jadi kalau usahakan untuk bergerak ya, lebih banyak bergerak. Kalau kita bahas ke belajarnya kan kemarin sudah kita bahas bahwa anak-anak sensing itu bagusnya sebelum belajar stretching dulu, pemanasan dulu dengan apa? Dengan menyalurkan aktivitas fisiknya agar mereka berkeringat atau minimal ototnya tersalur lah gitu. Jadi namun kalau intuiting kan kemarin kita bahas bahwa intuiting jangan kecapean kalau waktu belajar. Bisa jadi mereka 5 menit out terus gitu ya. Tapi justru dikasih waktu untuk tidur siang agar malamnya bisa belajar. Kalau intuiting tuh seperti itu, beda banget dengan sensing. Iya. Namun juga catatannya adalah intuiting ya jangan kelamaan juga tidurnya, kasih waktu lah. Karena intuiting itu tipe yang untuk begadang kuat, tidur juga kuat gitu. Ini kita belum ngobrol ke fokus nih, fokus pada satu profesi. Masih preambelnya nih. Panjang nih masih. Tapi hal-hal menarik seperti ini memangnya harus diketahui juga buat para orang tua di masa-masa pandemi seperti ini, karena banyak sekali perubahan secara global ini Mas, perubahan dari segi ekonomi, kemudian bekerja seperti sekarang ini, banyak sekali hal-hal yang harus dirubah, termasuk juga pola asuh terhadap anak. Ya kalau kemarin-kemarin pola asuhnya dibantu sama bapak ibu gurunya beberapa jam, kalau sekarang kayaknya 24 jam full ke kita. Ini bagi yang mungkin nggak kerja. Kalau bagian kita yang kerja seperti halnya Desi sekarang ini, otomatis meninggalkan anak di rumah nih Mas gitu ya. Dan otomatis ada TV yang kita nggak tahu kontrolnya bagaimana, gadget dia nontonnya apa. Ini satu tantangan yang luar biasa buat kita bersama. Jadi kalau misalnya nggak tahu tentang tipe-tipe karakter anak ya, bagaimana cara memahami mereka, kayaknya ini luar biasa nih Mas. Kalau kata orang tua ngurus dodo bener. Bener loh ini. Jadi hal-hal seperti ini seharusnya menjadi tantangan bagi kita bersama, bagi orang tua, bahwasanya sekarang ini di musim-musim pandemi ini pekerjaan kita nambah ya sebagai orang tua, juga sebagai guru dan sebagai guru. Bener luar biasa. Kalau Desi pribadi, Desi akuin jarang sekali ngajarin anak ya. Bahkan lebih suka nanya ke Google. Gitu. Karena udah tergantikan oleh Google ya. Mau nggak mau, tapi kalau mendampingi iya gitu ya. Karena pemahaman belajarnya anak sekarang yang SMP itu kan pelajaran SMA zaman kita gitu ya. Jadi mungkin ini yang mungkin membuat kita agak sedikit kesulitan. Jadi betapa luar biasanya memang teman-teman guru ya hadapi situasi dan kondisi seperti ini. Walaupun daring, mereka memberikan soal, sekarang kan sistemnya seperti itu ya Mas. Iya, kasih betul. Daring, kasih soal, kemudian dikerjakan terus dikumpulkan di foto. Nah, ini yang menjadi permasalahannya, nanti gurunya pokoknya asal mengerjakan saja sudah bagus. Nah, pertanyaan kualitasnya di mana ini nanti gitu ya Mas ya. Maka saran saya untuk Menteri Pendidikan, hal-hal kayak gini nggak bisa dipertahankan. Betul. Karena ada wacana untuk daring ini dipermanenkan. Nggak efektif sama sekali, harus tatap muka. Iya, Bapak Menteri harus mengetahui bagaimana tersiksanya guru di sekolah. Juga bagaimana merasa ya orang tua kan seolah tersiksa banget ya. Betul. Dengan kondisi kayak gini. Mas, kita break sebentar ya. Boleh. Oke. 102,3 ceritanya Kebanggaan Banyuwangi. Kita break sebentar ya untuk menyimak beberapa rangkaian berikut ini. Nanti kita kembali lagi dengan obrolan kita bersama teman-teman dari Steven Personality. 102,3 ceritanya Kebanggaan Banyuwangi, masih bersama kita berdua di kesempatan pagi hari ini. Saya Desi Alina dan juga Mas Umam dari Steven Personality. Tadi kita ngomong openingnya lumayan gitu ya. Sekarang kita ngomong ke substansi ya Mas ya, tentang hal fokus pada satu profesi yang saat ini digeluti. Tidak, pertanyaan pertama yang Desi ajukan ke Mas Umam, nggak semua orang yang mengambil profesi itu pas dengan karakter pribadinya gitu ya. Ada yang sudah mulai alas kadung, wes mbak gitu, ada seperti itu ya. Ada yang mungkin udah mulai ancang-ancang kepengen moving dari masa kerja 20 tahun mungkin seperti itu. Ada yang justru 3 bulan nyari lagi, 3 bulan nyari lagi, 3 bulan nyari lagi gitu. Nah, ini mekanismenya gimana sih sebenarnya yang afdolnya atau mungkin idealnya bagi Steven ini bagaimana nih Mas? Ya kalau di Steven itu sebenarnya merekomendasikan anak-anak itu dari usia 6-7 tahun itu sudah mulai kita programkan. Ya mungkin kalau kita pelajari ada beberapa kisah dari Rasul itu yang usia-usia segitu sudah diajak dalam kegiatan berdagang dan lain sebagainya kayak gitu ya. Nah
Jadi kalau sedini mungkin kita berpikir profesi buat kita maupun anak-anak kita itu sebetulnya jauh lebih bagus ya. Karena anak-anak tidak dipaksa untuk ya menjadi serba bisa dan bisa segala hal. Nah kita kan terbiasa dengan generalisasi itu ya. Jadi anak nilai matematika harus 10 semua, IPA harus 10 misalnya kayak gitu kan. Atau mungkin keturunan dari bapak ibu dokter, anak harus dokter gitu. Ada Iya, yang seperti itu. banyak. Nah kasus ini kan kembali lagi bahwa kita cenderung lebih memaksakan ya kehendak orang tua pada anak. Toh sebetulnya juga anak belum tentu nyaman atau memiliki bakat di situ. Maka tugas kita sebagai orang tua adalah menentukan atau memilih bakat paling sesuai buat anak-anak kita gitu. Nah, bicara soal penentuan profesi ya ini minimal di usia SMP itu sudah mulai berpikir nanti SMA-nya apa, jurusan apa ya jurusan apa. Karena jurusan ini nanti berkaitan dengan jurusan di perguruan tingginya, betul, nanti betul. Kuliahnya. Nah ketika jurusan kuliah ini kan sudah istilahnya jalan menuju profesi gitu. Ada juga yang justru fokusnya ke ekstrakurikulernya, ada yang seperti itu ya mas. Iya, ya sebetulnya nggak apa-apa juga, cuman kan kita nggak bisa ya untuk semua bidang itu yang di ekstra itu bisa menjadi istilahnya jalan menuju profesi gitu ya. Karena kalau kita lihat ya untuk menjadi atlet ya atlet saja, tapi tidak semua orang kan bisa di area itu kan. Dan kalau bicara prestasi ya udahlah batasannya pasti ada, level kabupaten ini dan seterusnya, juara 1, 2, 3 ini kan sudah pada paparan itu kan. Paling umum yang dilakukan oleh masyarakat kita ini biasanya stigma-stigma yang orang-orang awam dilakukan adalah kalau anaknya udah masuk PNS tuh kayaknya luar biasa. Iya. Nggak ngerti apa ya sebenarnya karakternya sesuai nggak apa nggak gitu ya. Iya. Bisa jadi itu kan terjadi pada kita ya, mungkin di era-era kita ya. Nah ini kembali lagi mungkin archetype ya. Apa itu? Archetype masyarakat Indonesia yang cara pandang, feeling ya. Orang feeling itu cenderung pilih cara instan, nggak mau ribet, prosesnya nggak usah belat-belit dan sebagainya. Indonesia banget itu ya. Nah akhirnya mungkin solusi terbaik adalah menjadi mungkin ASN, PNS gitu ya. Ya mungkin itu kita belajar yang rajin, nilainya bagus. Dia bisa masuk dari pegawai negeri. Iya kan gitu ya. Gitu. Ini kita maklumi aja ya. Mungkin archetype masyarakat kayak gitu ya. Namun kalau Steven lebih mendorong ya bahwa yang pertama bahwa setiap orang memiliki bakat masing-masing, memiliki passion masing-masing. Maka tugas kita adalah bagaimana kita maksimal di bakat kita dan kita nyaman di passion kita. Maka ketika kita sudah memiliki karpet merah, jalur sukses ya. Seperti yang kita udah ungkapkan yang awal ya. Nah, maka yang kita lakukan ya di situ aja gitu. Ya, ini yang dimaksud dengan fokus dengan satu profesi gitu. Nah, ketika kita sudah tahu bakat kita, terus kita fokus di situ, itu mungkin jalan sukses kita di situ, ya karir kita di situ. Gitu. Namun jangan salah bahwa selain PNS itu tidak menjanjikan, enggak juga. Gitu. Terbukti hari ini sudah mulai muncul ya, istilahnya para entrepreneur muda gitu ya. Kita lagi musimnya YouTuber loh. Kalau YouTuber bukan profesi kan? Profesi itu. Ya bisa dibilang sebagai profesi ya hari ini gitu ya. Tapi belum cuman akan datang. Kayaknya secara kata kriteria ya, kriteria yang masuk kategori profesi itu kayaknya belum sih gitu. Tapi karena banyak orang melibatkan orang-orang entertain juga di situ gitu ya. Saya rasa kalau latah itu sudah menjadi Indonesia banget. Mungkin habis ini udah YouTuber nggak laku lagi. Jadi profesi ya tren aja sih sebetulnya ya. Jadi profesi-profesi yang permanen saja yang harusnya menjadi fokus ya. Iya. Steven. Jadi kalau Steven itu tidak melihat sekedar tren ya.
Karena side job boleh lah mungkin ya Mas. Iya, istilah kita ada perahu ada skoci kayak gitu. Oh gitu ya. Soalnya Mbak Desi sebagai presenter ya di radio juga misalnya punya bisnis catering kayak gitu misalnya kayak gitu kan. Tapi pengen suksesnya di brandnya adalah radio. Sebagai presenter gitu ya gitu di radio gitu. Bukan sebagai bisnis kuliner gitu. Misalnya kayak gitu ya. Nah, berarti perahunya ini di presenter, skocinya di bisnis kuliner tadi. Walaupun sebenarnya penghasilannya banyak di kuliner tadi. Ya belum tentu juga. Gitu ya. Kan kita nggak tahu gajinya presenter itu berapa gitu kan. Karena ini Mas, kalau Desi melihat bahwa profesi itu datangnya dari hati, Yes, gitu ya. Betul. Datangnya dari hati. Jadi mau untuk oke lah, memang kalau kita sengaja walaupun memilih profesi ujung-ujungnya uang atau gaji gitu ya. Tapi kalau kita nggak ngerjain pakai hati, itu susah banget untuk bisa bertahan gitu ya. Makanya Saint Stephen itu melihat kita harus membedakan mana status, ya, mana pekerjaan, mana profesi. Oh. Kalau pekerjaan itu kan sesuatu yang kita lakukan dan kita dapat uang di situ. Gitu, betul. Iya kan? Terus profesi? Belum tentu itu sebagai panggilan jiwa kan gitu. Kalau status itu sebenarnya kan sebuah apa ya posisi ya tertentu atau area tertentu gitu. Misalnya ASN, PNS itu sebenarnya kan status ya. Status. Bukan profesi. Bukan. Oke. Iya kan? Nah, maka profesi itu sebetulnya suatu bidang yang kita tekuni yang itu merupakan panggilan hati atau panggilan jiwa kita di mana kita nyaman menjalani itu dan tidak tergantikan oleh apapun. Jadi dalam artian begini, pekerjaan itu pasti profesi belum tentu pekerjaan. Yes. Oke. Iya. Nah makanya kan begini nanti, misalnya Mbak Desi sebagai presenter, ini profesi. Jadi misalnya Mbak Desi ada yang nawarin, udahlah Des, kamu pindah aja nih di posisi ini gitu. Nah ini nanti tak gaji sekian gitu. Misalnya di atas gaji dari presenter gitu ya. Misalnya per bulan dikasih 1 juta misalnya gitu ya. Amin. Ya kayak gitu ya. Nah karena ini profesi dan ini sudah panggilan jiwanya Mbak Desi, maka Mbak Desi akan berpikir 2 kali. Kan gitu. Betul. Ini bukan soal angka gitu, soal hati. Iya kan gitu ya. Balik-balik ke situ. Nah, cuman memang bahasa atau istilah yang sering kita gunakan sekolah yang rajin biar enak cari pekerjaan. Kan gitu ya. Betul. Kita tidak didorong untuk berprofesi. Kita didorong untuk mencari pekerjaan. Dan ini pola pikir yang harus dirubah, mindset yang harus dirubah gitu. Nah, ini kan orientasinya ya sederhana, datang belajar, kerja ya misalnya masuk kerja ya anggaplah jam 8 gitu. Nanti jam 16 udah pulang gitu. Pekerja di 8.16 lah, jam 8 datang, jam 16 pulang gitu. Waktunya gajian kayak gitu ya. Dan rutinitasnya seperti itu. Ya. Apalagi yang berhubungan dengan harus berhadapan dengan yang namanya angka itu tadi, waduh ini yang luar biasa. Enggak aku banget kayak gitu. Nah, ini sebetulnya tidak melihat tipe ya. Gitu artinya ya? Semuanya harus. Entah itu sensing, thinking, intuiting, feeling maupun insting harus. Kita harus memiliki profesi, bukan harus memiliki pekerjaan. Jadi harus membedakan ya, harus dibedakan. Iya. Walaupun sekarang ini udah punya pekerjaan, tapi harus nyari profesi gitu ya. Iya. Sebetulnya kan bakti sosial juga pekerjaan ya. Cuman jenisnya kerja sosial. Kan gitu dan tidak harus dibayar kan gitu. Nah, ini profesi itu adalah sebuah pilihan profesi di mana itu menjadi sumber penghidupan kita. Dan itu merupakan panggilan jiwa kita dan tidak tergantikan oleh apapun. Ya. Sehingga orang-orang yang berprofesi itu cenderung lebih all out dibanding seorang pekerja. Ketika seorang pekerja pasti dia akan berpikir kerjanya lewat 5 menit, wah ini gimana masuk lembur enggak? Gitu. Karena dia seorang pekerja bukan orang yang berprofesi, gitu. Maka tidak ada sebetulnya seorang pekerja yang profesional, enggak ada. Jadi ibaratnya kalau kita nih presenter nih, kalau untuk kita presenter nih, biasanya nih yang ujian ini datang ketika ada session talk show seperti ini nih misalnya.
Kalau orang yang pekerja, aku dikasih bonus berapa nih untuk dengan ini. Tapi kalau untuk kita minimal dia sih, waduh ada hal yang positif yang harus kita dapatkan dari pembicaraan itu gitu ya. Ini bedanya seperti bedanya itu. Di situ, Mbak. Jadi kelihatan apapun jenis profesinya, dimanapun dan seperti apapun itu kelihatan. Orang-orang yang memang mereka memiliki panggilan jiwa di profesi itu. Materi itu nomor sekian sudah. Iya. Betul. Cenderung orang-orang yang berprofesi itu apa istilahnya, angka itu adalah bonus gitu. Betul. Ya kita lihat aja ya, banyak orang-orang sukses yang ternyata mereka tuh dapat royalti bulanan sampai sekian miliar dan sebagainya. Mereka tidak pernah membahas itu. Mereka lebih fokus pada sebetulnya profesi ini hanya bicara angka atau soal kontribusi gitu. Nah itu yang kita ketahui ya di banyak tempat ya, orang-orang yang sudah sukses kayak gitu. Jadi Steven memang melihat bahwa status, pekerjaan, profesi itu berbeda. Jadi bukan hal nggak sama. Iya. Nggak sama. Ya status kan banyak ya, bukan hanya misalnya PNS. Menjadi ibu rumah tangga sebenarnya sebuah profesi, status. Iya kan. Oke, betul. Gitu. Nah cuman akan ditambah dengan beberapa pokok pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya gitu. Apakah menjadi ibu rumah tangga itu sebuah pekerjaan? Enggak. Tapi kalau babysitter itu profesi, iya betul. Gitu. Itu masuk kategori profesi. YouTubers ya mungkin ada ya sisi-sisi apa istilahnya hampir masuk kategori kriteria profesi. Karena satu, sudah bisa menjadi sumber penghidupan. Kedua, apa istilahnya, apa ya, kalau panggilan jiwa ya bisa jadi panggilan jiwa, cuman masih masih timbul tanda tanya. Levelnya masih rendah mungkin gitu ya. Ya masih timbul tanda tanya sebenarnya. Artinya timbul tanda tanya itu kadang-kadang kita menjadi YouTubers itu bukan bagian dari solusi kehidupan gitu. Apalagi yang hari ini yang banyak prank gitu ya. Kalau Desi melihat sih, kalau sistem seperti ini hanya menitik beratkan satu eksistensi diri. Satu, untuk menunjukkan ke publik bahwa ini loh aku, tetapi kebetulan saja ada royalti yang harus diterima sama mereka gitu. Iya, betul. Jadi ini hanya bukan sebuah profesi gitu ya, tapi sebuah eksistensi diri untuk sebuah, entah itu dibilang kreativitas kah, entah itu hanya sebuah, kalau Desi melihat sih tergantung dari mata-mata kita melihat ini sebuah kreativitas atau bukan sebenarnya Mas ya. Hanya faktor kebetulan juga kah, faktor luck juga kah? Karena YouTuber yang ada itu nggak semua juga orang-orang yang punya kreativitas tinggi gitu ya. Betul kan? Nah itu sebenarnya berkaitan dengan begini ya. Kalau kami lebih begini, kalau Anda berpikir untuk menjadi YouTubers dan memunculkan sesuatu itu salah. Tapi coba gali sesuatu dalam diri Anda, jadilah YouTubers. Itu betul. Itu betul. Contoh sederhana, kita yang level nasional. Banyak latahnya emang gitu. Yang level nasional misalnya di Komposer misalnya. Bang Deddy itu kan punya skill ya. Betul. Ya. Jadi talent Bang Deddy itu diasah, akhirnya menjadi sebuah keterampilan tersendiri bagi Bang Deddy. Akhirnya Bang Deddy bikin konten-konten YouTube. Disitulah ya royalti itu sudah mulai muncul gitu kan. Karena apa? Ada nilai di situ gitu. Maaf mungkin kalau yang lagi di teman-teman yang milenial ya, ada namanya maaf boleh saya sebut Angga Chandra gitu, misalnya kayak gitu kan. Nah sebenarnya apa, Angga Chandra ini punya skill nyanyinya bagus gitu kan, suaranya keren kan gitu, sampai bisa menciptakan sebuah lagu ya kayak gitu. Nah akhirnya konten YouTube-nya itu nuansanya di situ, maka apa yang menjadi nilai plusnya gitu? Nah nilai plusnya adalah ada bakat yang diasah di situ, akhirnya menjadi sebuah skill, keterampilan yang istilahnya menjadi sebuah keahlian bagi mereka. Akhirnya konten itu lebih menarik gitu. Tapi tetap saja nggak bisa disebut profesi ya Mas ya? Kalau kami sih melihatnya masih belum.
masih belum sebagai profesi. Karena kebanyakan kita melihatnya orang-orang ini masih di paparan tren. Jadi kontennya pun tren gitu. Jadi kayak yang saat ini tuh kontennya apa? Banyak ngeprank ya gitu ya. Ngeprank, semuanya ngeprank. Tapi faktanya berapa yang prankannya akhirnya menjadi viral, menjadi meningkatkan subscriber, menjadi viewersnya meningkat, likersnya meningkat gitu. Tapi kalau kita nggak jelas apa yang akan kita munculkan, dan mereka sepertinya kalau hal-hal seperti itu buat mereka-mereka yang ngambil konten seperti itu menyampingkan sisi edukasi terhadap masyarakat pasti gitu ya. Dan ini sangat disayangkan sih sebenarnya gitu loh. Tapi mau gimana pun juga kita harus mengikuti perkembangan itu gitu. Ini salah satu. Sebenarnya nggak apa-apa ya. Ini tantangan juga buat kita. Bagaimana kita bisa selektif dengan orang-orang yang bertipe seperti ini. Jadi harus apa yang kita tonton, apa yang nggak harus kita abaikan gitu, atau apa yang harus menjadi inspiratif buat kita, apa yang hanya sampah saja buat kita, sepertinya begitu banyak kita. Itu jadi, kita sudah filternya di kita. Filternya ada di kita. Tapi untuk mematikan sebuah konten ini kayaknya nggak mungkin. Ya, apalagi kalau Desi bilang sih ini hanya orang-orang yang kalah perang aja sih. Iya nggak sih Mas ya, kalah perang sebenarnya. Dia nggak bisa selektif, akhirnya nggak bisa menunjukkan kreativitas lebih tinggi. Kalau misalnya mau kepingin, ayo perang, adu kreativitas. Kalau nggak tinggalkan saja, seperti itu. Mas, kan kita ada di detik terakhir nih. Iya boleh. Apa yang ingin disampaikan, monggo? Ya yang pasti pembahasan kita tentang fokus profesi ya. Fokuslah kita bisa ulangi lagi minggu depan seperti ini. Fokus pada profesi yang itu merupakan bakat kita dan itu panggilan jiwa kita. Itu sederhananya begitulah. Ya jadikanlah itu sebagai karpet merah atau jalan menuju kesuksesan kita. Ya bagaimana cara menyusunnya mungkin kita akan diskusikan di pertemuan yang akan. Kita ini tadi masih ngomongin soal preambulnya saja nih, pembukaan, ibaratkan openingnya saja, belum masuk ke inti aja udah habis waktunya. Mas Tomang, terima kasih. Sama-sama, kehadirannya pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, itu yang kita ingin tahu. Dan buat teman-teman semua, sobat-sobat ceritanya yang ingin sekali mengetahui karakter karakter diri, ya bisa hubungi kita di Radio Ceritanya di Lancandi nomor 1132 Rogo Jampi, atau di WhatsApp kita 0822 4582 4182. Kita akan hubungkan dengan teman-teman dari Steve. Siap, terima kasih. Gitu ya Mas ya. Kita tunggu. Oke, terima kasih. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.